Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, kita masih akan membahas isu-isu yang terhangat ya hari ini, dan yang pasti ini adalah isu yang penting ya, karena ini ancamannya sangat besar sekali kalau misalkan pihak-pihak terkait tidak siap ya dengan resiko yang akan terjadi. Ya, topik kali ini yaitu membahas tentang gelombang pengangguran akan menggila di tahun 2023. Ya, kita tahu bahwa ada prediksi resesi ekonomi yang cukup berat ya di tahun depan ya, dan indikatornya sudah sangat kuat dari sekarang, dan kemungkinan itu akan menyebabkan banyak sekali angka pengangguran yang muncul ya, yang tentunya sangat tidak diharapkan. Ya, bersama kita telah hadir narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik dan ekonom, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Matur, udah siap Bang? Siap, Bro Eko. Gimana kabarnya Bro Eko? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Semoga Bang Matur juga demikian. Dan ini masa depan bangsa ini tergantung dari ini Bang, salah satu di antaranya penyerapan tenaga kerja ya. Banyak pengangguran, banyak masalah pastinya. Ya, barangkali ada cuplikan yang bisa ditayangkan, host, silakan. Ketenagakerjaan dan juga Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat untuk memastikan ya, melakukan klarifikasi terhadap angka yang disebutkan ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Jawa Barat sudah pasti jumlah pekerjanya lebih besar atau paling besar di antara konsisten ya, bahwa data ini akan mempengaruhi berbagai kebijakan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat prihatin sebetulnya ya dengan hari ini angkanya sangat fantastis. Jadi kalau kita ibaratkan keran ini airnya nguncur ya, Pak begitu. Nah, ini yang kemudian memang sangat saya sesalkan. Gelombang PHK ini dipermudah ya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Ciptaker ini, yang tadinya cuma 13 pintu PHK, dengan undang-undang yang kemarin memantik perhatian banyak pihak, ternyata menjadi lebih banyak ya, kalau nggak salah 24 atau 25 pintu PHK. Jadi lebih mudah memang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Nah, ini menurut saya yang menjadi concern saya secara pribadi dan juga fraksi PKS dari awal, bahwa ya dampak atau turunan dari Undang-Undang Ciptaker ini sebagian besarnya memang mendegradasi karyawan ya, para pekerja. Seperti itu. Oke, baik. Dengan gejolak ekonomi semakin meluas. Ya, mungkin ya usaha atau pemberi kerja kan, tapi memang ada faktor eksternal begitu. Nah, oleh karena itu kebijakan yang saya maksud adalah ya baik, itu salah satunya yang disampaikan oleh DPR ya, DPR RI mengenai percaya diri semakin pengangguran ini, dan tentunya kita banyak PR yang harus dilakukan ya, karena ini ancamannya sangat besar, di mana mungkin angka PHK akan sangat besar, kemudian pengangguran baru juga akan sangat besar ya. Dan untuk membedah ini semua, barangkali Bang Matur sudah siap Bang? Ya, betul. Oke, silakan Bang, barangkali bisa menanggapi ini tentang potensi pengangguran di tahun 2023 ini. Silakan Bang. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas kah? Ya, jelas Bang. Jadi saya kira sekarang ini ya, di akhir 2022 ini kita mendapatkan satu informasi yang cukup pesimis ya. Cuman pesimis ini datangnya bukan dari kelompok
NGO, LSM, tapi malah pesimis ini muncul dari kelompok pemerintah, di mana Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani keduanya bernarasi yang sama bahwa 2023 ekonomi global akan suram, ya, yang pastinya itu akan berdampak kepada ekonomi Indonesia juga. Jadi saya kira jarang-jarang ya pemerintah bicara pesimis, kan biasanya selalu optimis ya, selalu bersyukur, tapi untuk warning ekonomi 2023 melemah ini sumbernya adalah sumber pemerintah sendiri. Meskipun pemerintah mengakui dia mengutip dari World Bank, mengutip dari IMF ya, proyeksi dari Global Growth Outlook yang mengatakan bahwa banyak negara seperti negara dunia ini akan mengalami pelemahan ekonomi, termasuk negara-negara besar ya, Amerika, China, Uni Eropa. Nah, Breko, kalau kita lihat bagaimana angka pengangguran ya, kita 3 tahun terakhir ya, khusus untuk konteks Indonesia ya, memang pengangguran ini memuncak ya, terutama pada semester kedua tahun 2020 saat puncak-puncaknya pandemi COVID. Ya, kita punya angka pengangguran tertinggi itu sekitar 9,7 orang atau sekitar 7% dari total jumlah penduduk usia kerja ya. Berdasarkan data BPS ya, jumlah angkatan kerja Indonesia itu 144 juta jiwa pada Februari 2022. Ya, dari jumlah tersebut 69% itu usia dari angka produktifnya hanya 69% dari total penduduk. Ya, ini cukup tinggi ya, 70% ya. Jadi kalau ada 10 orang, 7 diantaranya itu usia produktif. 3 mungkin bisa jadi bayi yang baru lahir atau balita atau orang tua. Jadi ini cukup produktif sebetulnya komposisi seperti ini. Tetapi usia produktif ini ternyata banyak di antara mereka ini adalah bergerak di sektor-sektor informal ya. 51% ya, berarti dari 7 ini sekitar 4 orang itu bekerja di informal. Nah, selebihnya 3 orang itu bekerja formal. Nah, 3 orang ini ya yang bekerja formal ini ketiga-tiganya terancam untuk di PHK. Jadi saya kira yang malah kelihatannya lebih aman adalah sektor informal. Kenapa ya? Mereka bergerak di informal, nggak perlu di PHK kan? Mereka biasanya para pedagang ya, pengusaha ya, termasuk juga entrepreneur UMKM, ini termasuk dari 4 orang ini ya. Nah, situasi-situasi di akhir 2022 ini ya, kelihatannya meskipun pertumbuhan kita ya sekitar 5,4% ini termasuk meningkat ya dibandingkan zaman pandemi, tapi sesungguhnya pertumbuhan ini belum normal, karena normalnya kita adalah 6%, 7% sebelum pandemi. Ya, ini situasinya belum normal, sehingga jangan berharap ya dalam waktu dekat karena pertumbuhan ekonomi belum normal ada lapangan pekerjaan yang masif, jangan berharap. Nah, situasi yang belum normal ini ditambah lagi dengan kondisi eksternal yang tadi disebutkan bahwa 2023 ini ekonomi global akan gelap. Artinya kita tidak bisa mengandalkan sektor investasi dan sektor perdagangan ekspor dan impor untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Ya, ini yang menurut saya perlu kita catat ya, kita garis bawahi bahwa kondisi ekonomi 2023 nanti itu tidak bisa kita harapkan dari 2 sektor, sektor investasi dan sektor perdagangan dunia. Berarti kita hanya bisa mengandalkan dari konsumsi dan government spending. Tapi government spending punya batasannya, tergantung kepada penerimaan negara. Penerimaan negara kita saat ini komponennya ya hampir lebih dari 60% itu masih mengandalkan pendapatan dari badan usaha. Dan badan usaha yang dimaksudkan ini adalah para perusahaan eksportir, di mana harga eksportir kalau lagi bagus, harga komoditas kalau lagi bagus, biasanya perusahaan bisa bayar pajak dengan bagus juga. Tetapi 2023 ini unik.
karena komoditas bisa jadi meningkat, tetapi meningkat karena terganggunya perdagangan, laju perdagangan atau lalu lintas perdagangan dunia. Bukan berarti barangnya tidak ada, bukan berarti demand-nya tidak ada, bukan berarti supply-nya tidak ada. Demand-nya tinggi, tetapi supply ke kawasan yang membutuhkan itu tidak terjadi karena ada berbagai ancaman-ancaman ya, termasuk ancaman perang misalnya. Nah, ini semua menyebabkan untuk government spending, karena penerimaan negaranya kebanyakan dari windfall harga komoditas. Karena komoditas itu akan turun, berarti government spending bisa diharapkan. Nah, lagi-lagi ya saya kira di situasi 2023 nanti, ini yang namanya UMKM akan jadi primadona. Loh, kenapa kok UMKM lagi kembali ke awal UMKM? Karena UMKM ini yang tidak punya apa istilahnya hubungan dengan global value chain. UMKM ini harus diakui ada atau tidak negara, ya mereka survive, mereka tidak butuh bantuan negara, ya mereka ya lihat aja sektor UMKM ini ya, tanpa bantuan negara mereka bergerak merangkak gitu ya. Dan mereka survive. Nah, itulah ternyata yang menyelamatkan ekonomi Indonesia karena exposure UMKM ini terhadap ekonomi global, ekonomi pasar itu sangat rendah. Makanya ini menjadi game changer dan beruntungnya UMKM kita ini jumlahnya besar sekali ya. Menyusun hampir 99% dari usaha yang ada di negeri ini. Artinya UMKM inilah nanti akan menjadi game changer kalau seandainya memang perusahaan-perusahaan formal itu harus mem-PHK, maka mereka kita harapkan bisa diserap dalam UMKM. Persoalannya adalah UMKM ini banyak tidak terdata. Jadi ketangguhan UMKM, kebangkitan UMKM, kalau dia tidak didata, ini spillover-nya atau dampaknya buat ekonominya juga rendah. Makanya gimana caranya sekarang ini menurut saya UMKM ini ya harus menjadi primadona, harus dipikirkan bagaimana caranya bisa mereka terdaftar, mereka terdata, kesulitan mereka bisa kita urai, dan kesulitan yang paling penting, yang paling besar di kalangan UMKM adalah pembiayaan. Nah, ini bagaimana program pemerintah di waktu yang singkat ini sebelum resesi benar-benar terjadi, ini bisa memberikan kemudahan-kemudahan kredit yang memberikan pembiayaan murah pada UMKM. Ini menurut saya game changer yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu dulu. Ya. Akan ada lulusan ya SMK, SMA yang mungkin akan gelap juga ya karena lapangan kerja akan menyusut dan yang sedang bekerja pun terancam untuk PHK. Ya terbukti dengan kurangnya permintaan untuk industri tekstil dan sepatu ya. Itu kan sehingga stok menumpuk, belum ada permintaan lagi karena importirnya lebih concern untuk penyediaan makanan dan energi ya, sehingga permintaan berkurang dan ini tentunya dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ini menjadi besar ya, dan pemasukan tidak ada. Nah ini kan jalan keluar ya tentu di PHK. Nah ini bagaimana Bang? Ini kan baru 1-2 sektor aja angkanya sangat besar sekali ya yang diberitakan media. Ini bagaimana dengan yang lain-lainnya begitu? Itu kan kemungkinan sangat besar begitu. Nah, gimana menurut Bang Mandur melihat indikator ini terhadap utamanya kemiskinan ya, angka kemiskinan? Ya, gini Bro Eko ya, sebelum menjawab ya, ini ada data yang menurut saya menarik untuk kita share ya. Bagaimana angka pengangguran di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ya. Angka pengangguran dalam 5 tahun terakhir kita lihat di tahun 2020 adalah puncaknya ya, 9,7 juta orang ini menganggur terbuka. Ya sebenarnya ini data ini banyak orang yang meragukan ya, bisa jadi lebih besar. Ya, let's say kita gunakanlah data ini karena ini data dari BPS. Pengangguran terbuka pun definisinya adalah orang yang dalam kurun waktu tertentu ya, jangka pendek ya 3 bulan berturut-turut dia tidak punya penghasilan ya, dia bisa jadi tidak punya usaha informal juga. Kalau dia punya informal mungkin dia sebulan nganggur tapi bulan kedua dia misalkan berjualan di UMKM ya atau di kaki lima,
Nah, itu dia tidak dianggap orang yang penganggur karena dia dianggap punya pekerjaan meskipun pekerjaannya sebetulnya informal gitu ya. Kalau kita tambahkan orang yang informal di sini, ini angkanya membludak sekali. Tapi oke lah, kita ikutin definisi di sini bahwa ada 9,7 orang yang menganggur dan saat ini diketahui di Februari 2022 8,4 juta orang. Padahal kalau kita lihat itu sekitar hampir ya 120 juta orang itu bekerja di sektor informal. Dan kalau dianggap mereka penghasilannya tidak jelas, inilah mereka itu 120 juta orang itu. Jadi kalau ditambahkan ini sebetulnya sekitar 130 jutaan sebenarnya. Jadi itu besar sekali Bro. Tapi oke lah, kita bicara data saja di BPS hanya 8,4 juta. Dan ini kita lihat kategori yang 8,4 juta menganggur ini, ternyata paling banyak adalah lulusan SMA dan SMK. Ya, ini yang mereka yang dinyatakan sebagai pengangguran terbanyak. Ini kan agak ironis ya. Pertama, yang kedua, kalau kita lihat dari angka angkatan kerja ya, misalkan ini kita lihat datanya ya. Jumlah angkatan kerja ya menurut umur di bulan Februari 2022 itu angkatan kerja yang dianggap produktif memang di usia tahun yang paling banyak ya, ini usia 44 tahun ke bawah. Ya. Dan ini sebetulnya usia yang bagus. Ya, data ini menunjukkan bahwa kita ini kalau mereka ini bekerja di sektor formal yang produktivitasnya tinggi, wah, Indonesia bisa jadi ekonomi 5 besar dunia, Bro. Karena ini orang-orang siap kerja, produktif gitu, punya tenaga, punya keinginan, punya semangat. Ya, kalau masalah skill nanti kita bicarakan ya. Kalau tadi lulusan mayoritas adalah SMA, berarti kan low skill labor. Tapi kita bisa kok, low skill labor ini kita bisa kasih training, kita bisa kasih vokasi, pendidikan vokasi, sehingga mereka bisa men-speed up. Cuma masalahnya lapangan pekerjaannya ada apa enggak? Ya, infrastruktur kita yang besar ini ternyata tidak menyerap ini, karena mayoritas tenaga kerja asing yang diserap. Ya, ini kan agak ironi ya. Oke, jadi kita lihat angkatan kerja ini rentan karena mereka punya semangat, tapi karena lagi-lagi ya cara mengelola negaranya tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akhirnya produktivitas mereka rendah walaupun usia mereka tinggi ya. Nah, ini yang lain, data yang lain misalkan ya kita tampilkan ini adalah data penyerapan penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan ya. Nah, di sini kita lihat data Februari ya. Ternyata mayoritas orang yang produktif tadi itu bekerja di sektor pertanian, angkanya 30%. Perdagangan dan industri kecil hanya 15%. Dan lain-lain. Ya, lihat konstruksi kita kecil, padahal katanya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ya, ini kecil. Nah, menariknya adalah meskipun penduduk Indonesia banyak bekerja di pertanian, tetapi kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan itu rendah. Ini growth-nya ini rendah ini, Bro. Kebayangkan output-nya rendah, padahal di sinilah yang banyak orang bekerja. Nah, ini PR besar ya buat pemerintah yang akan datang ya, pemerintahan arah baru ya, gaya baru. Ini harus dikembangkan bagaimana orang sektor pertanian ini outputnya lebih tinggi, sehingga dengan output tinggi ini orang-orang yang bekerja dan ini adalah mayoritas di sini bisa sejahtera. Dari sini ada kelompok petani ya, juga termasuk kelompok pedagang pertanian, itu termasuk di sini semua. Nah, kita harapkan ya ini selama Indonesia merdeka nih Bro Eko ya. Bayangkan 77 tahun kita merdeka, pertanian ini kontribusinya terus lemah. Di sini lagi game changernya kalau kita mau menjadikan Indonesia ini sejahtera. Bagaimana sektor pertanian ini ya itu menjadi outputnya produktivitasnya tinggi dan pertumbuhan istilahnya harganya bagus dan ini bisa mensejahterakan banyak orang. Nah, jadi kembali lagi tadi ke pertanyaan Bro Eko, kalau kita lihat bahwa banyak industri-industri yang akan terpukul ya di tahun 2023 ini, dan industri yang kelihatannya banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil. Dan industri tekstil inilah yang paling terancam dari PHK besar-besaran yang akan gila tahun 2023 nanti. Ya, mereka biasanya industri tekstil di Indonesia ini juga terpegging atau terkait dengan brand-brand internasional. Nah, kalau brand internasional itu
demand-nya rendah karena ada potensi resesi 2023 kan dipakai di negara-negara Eropa ya di Amerika. Ternyata daya beli mereka juga lagi rendah. Yang mereka di sini nggak bisa memproduksi lagi. Dan itulah terjadi PHK besar-besaran. Begitu logiknya. Jadi begitu brand luar negeri, brand internasional itu turun ya karena resesi 2023, dia akan memiliki efek domino ke pekerja-pekerja di sektor tekstil di Indonesia. Ya, di daerah Banten, ya, di daerah Serang, beberapa di daerah Kendal itu akan terdampak. Jadi ini yang kita ngerikan bahwa PHK yang tadi yang katanya pengangguran 8,4 juta itu kalau kita simulasikan bisa 15 juta dan bisa bertambah lagi di angka 50 juta orang. Dan kalau sudah menyentuh angka 50 juta orang yang menganggur, ya, berarti keamanan nasional itu menjadi satu hal yang yang dikhawatirkan karena biasanya kalau orang yang menganggur sudah melebihi 50 juta orang, itu angka kriminalitas meningkat dan stabilitas politik itu juga akan semakin meningkat. Dan itu yang kemudian kita tidak harapkan. Kalau ini tidak kita kendalikan, maka pengangguran yang terjadi, ya PHK awalnya PHK besar-besaran yang menggila, pengangguran yang masif, ini akan membawa political unrest yang kita tidak mau. Tetapi kalau ini terjadi ya kita harus siap-siap. Demikian pendapat saya. Ini langkah antisipatif yang kita tahu yang dipersiapkan untuk tahun depan itu kan diantaranya bantalan sosial ya. Ada diantaranya ada BSU. Apakah itu cukup, Bang? Sosial ya, yang namanya BLT, BSU itu kan sifatnya sementara. Ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan ya. Tetapi kalau dilihat dari situasi 2023 nanti itu semoga tidak berlangsung beberapa periode ya, sebutlah 2-3 tahun. Kalau itu hanya berlangsung 1 tahun saja, mungkin itu akan sangat membantu. Tetapi kalau ini berlangsung lama, pastinya negara nggak akan punya kemampuan untuk memberikan bantuan sosial ataupun bantuan upah itu, Bro Eko. Nah ini kita khawatirkan ya, meskipun bantuan upahnya termasuk ya lumayan lah ya buat kalangan pekerja, terutama yang di bawah UMR, mereka dapat tambahan 600.000 ya. Ya. Itu lumayan, tetapi itu saya kira nggak akan berlangsung lama karena kemampuan penerimaan negara kita akan menurun, sehingga yang namanya bantuan-bantuan sosial ini juga akan termasuk yang dikurangi. Nah ini harapan satu situasi yang tidak mengenakan memang, tetapi ya kita harus cari jalan lain. Ya, cari jalannya yang tadi saya katakan yaitu dengan memberdayakan UMKM secara besar-besaran. Demikian. Ya, tentunya cukup ya. Ya, tentunya ini sangat tidak diharapkan ya terjadi, dan tapi kenyataannya memang indikasinya sudah sangat kuat bahwa akan terjadi banyak sekali PHK dan meningkatnya angka pengangguran, dan tentunya secara linier akan menimbulkan meningkatkan angka kemiskinan tentunya. Ya, itulah tadi topik mengenai pengangguran ya yang akan melonjak ya di tahun 2023 akibat krisis dan sebagainya. Dan diharapkan kita semua bisa survive ya di masa-masa tersebut. Ya, untuk itu kita semua bersiap, pemerintah semoga mempunyai jalan keluar yang antisipatif yang memang manjur ya untuk mengatasinya. Oke, kita cukupkan sekian untuk topik kali ini dan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan update-update konten berikutnya. Bang Matur, terima kasih atas pencerahannya dan kita berjumpa lagi di topik yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.